Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amara Alisa Sabrina dengan NIM 230100120130164 dari IPTB dengan asisten Mas Noval. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari bobot lahir dan bobot sapi perah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang heritabilitas. Heritabilitas sendiri merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotip yang disebabkan oleh genetik aditif dengan rentangnya yaitu 0 sampai 1. Nilai heritabilitas dibagi menjadi 3, yaitu tinggi, rendah, dan sedang. Untuk 0,5 merupakan kategori yang tinggi. Untuk kategori yang sedang yaitu 0,2 hingga 0,5, sedangkan untuk kategori yang rendah di bawah 0,2. Pada perhitungan heritabilitas dari bobot lahir dan bobot sapi perah diperoleh untuk bobot lahir sapi perah heritabilitasnya yaitu 0,12 yang masuk ke dalam kategori rendah, sedangkan untuk heritabilitas dari bobot sapi perah diperoleh 0,22 yang masuk ke dalam kategori sedang. Untuk standar nilai heritabilitas dari bobot lahir sapi perah yaitu kurang lebih 0,06 hingga 0,29. Untuk standar nilai heritabilitas dari bobot sapi perah yaitu kurang lebih dari 0,87 hingga 0,45. Apabila nilai heritabilitas mendekati 0, maka heritabilitasnya semakin rendah, yang artinya penampilan karakter dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas sendiri ada 2, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Karena nilai heritabilitas dari bobot lahir sapi perah menunjukkan 0,12 yang masuk dalam kategori rendah, sehingga untuk suatu sifat menunjukkan bahwa respon seleksi akan lambat dan penampilan karakter akan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, karena heritabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan, sehingga heritabilitas digunakan untuk menentukan keberhasilan seleksi. Karena untuk menunjukkan suatu sifat apakah dipengaruhi oleh faktor genetik atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang korelasi genetik. Korelasi genetik adalah parameter yang menunjukkan hubungan sifat yang satu dengan sifat yang lainnya. Rentang dari korelasi genetik sendiri yaitu negatif 1 hingga 1. Apabila mendekati 1, maka korelasi genetiknya tinggi. Untuk korelasi genetik tidak masuk ke dalam rentang karena menghasilkan nilai 1,18. Apabila nilai korelasi genetik menunjukkan 1, menunjukkan bahwa korelasi genetik positif yang tinggi. Nah, korelasi genetik yang positif dan tinggi ini digunakan untuk perbaikan genetik. Seleksi terhadap satu sifat yang berkorelasi dengan sifat yang lain menyebabkan sifat lain yang berkorelasi tersebut juga meningkat. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik ada 2, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor gen juga dibagi menjadi 2, yaitu gen pleiotropi dan gen berangkai. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengetahui kemampuan ternak untuk mengulang produksi. Untuk rentang repeatabilitas yaitu negatif 1 hingga 1 yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, di mana kategori rendah itu di bawah 0,2, untuk kategori sedang 0,2 hingga 0,4, dan kategori tinggi di atas 0,4.
Berdasarkan perhitungan repeatabilitas, diperoleh nilai repeatabilitas bobot lahir antar sapi perah yaitu 0,85. Untuk repeatabilitas dari bobot sapi dalam kelas yaitu 0,59. Yang keduanya masuk ke dalam kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas bobot lahir antar kelas dan nilai repeatabilitas bobot sapi dalam kelas menunjukkan dalam rentang yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas sendiri yaitu ada faktor lingkungan, waktu, metode analisis yang digunakan, dan jumlah ternak yang diamati. Nah, untuk kesimpulan dari perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari data bobot lahir dan bobot sapi perah menunjukkan bahwa untuk nilai heritabilitas bobot lahir sapi perah yaitu 0,12 yang masuk ke dalam rentang rendah. Kemudian untuk heritabilitas dari bobot sapi perah menunjukkan 0,22 yang masuk ke dalam kategori sedang. Untuk korelasi genetik tidak masuk ke dalam rentang karena menghasilkan nilai 1,18. Sedangkan untuk repeatabilitas dari bobot lahir antar kelas sapi perah yaitu 0,85 dan untuk repeatabilitas dari bobot sapi dalam kelas yaitu 0,59. Yang keduanya masuk ke dalam kategori tinggi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.